Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diovina Putri Maharani, NIM nomor induk mahasiswa 62024 11 0011. Dan saya Rizky Kurniawan dengan NIM 62024 11 0017. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS kami tentang TF-IDF yang kami terapkan pada sebuah aplikasi mesin pencari artikel IT. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori TF-IDF. TF-IDF terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama yaitu TF atau term frequency, yaitu untuk menghitung jumlah kemunculan kata dalam sebuah dokumen. Namun TF saja tidak cukup, kita butuh IDF atau inverse document frequency, atau biasa digunakan untuk mengurangi nilai kata yang terlalu umum, misal kata dan, di, atau yang. Di sini juga terdapat rumus yang bisa kita lihat. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan TF-IDF. Kelebihan algoritma ini adalah proses komputasinya sangat cepat, efisien, dan secara matematis sangat akurat untuk pencarian berbasis kecocokan kata kunci atau keyword matching. Namun kekurangannya adalah algoritma ini murni berbasis statistik, angka, tidak memahami semantik atau makna kata, tidak mengenali sinonim, dan mengabaikan urutan kata di dalam kalimat. Baik, untuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam demonstrasi aplikasi. Di sini kita masuk ke bagian file kita. Kita langsung masuk lewat terminal, dan di sini kita menggunakan React.js. Jadi kita untuk mengaktifkan atau menjalankan aplikasi kita harus mengetik npm run dev. Nanti akan keluar sendiri dengan localhost-nya, jadi kita tinggal salin, kita masuk ke bagian, tinggal kita kopas. Nah, di sini saat web pertama kali dimuat, sistem akan otomatis menyedot puluhan, bahkan 1000 artikel. Nah, di sini saya buatnya itu 1000 artikel. Jadi di sini ada 1000 artikel yang langsung disedot dari artikel IT internasional. Nah, di sini saya menggunakan API dari dev.to. Kita bisa cari dev.to. Nah, jadi untuk API-nya saya ambil dari sini. Di sini adalah artikel dari IT di kalangan internasional, jadi kita ambil API dari sini. Nah, untuk uji cobanya mari kita coba masukkan kata kunci Linux. Langsung kita cari. Nah, di sini langsung menghasilkan beberapa artikel. Nah, untuk cara kerjanya, ketika kita mengklik mencari, di belakang layar sistem mengubah kata Linux menjadi vektor, lalu membandingkan dengan vektor seluruh artikel menggunakan rumus Gaussian similarity. Hasilnya, aplikasi berhasil menampilkan data artikel yang paling relevan, diurutkan dari skor persentase kecocokan paling tinggi. Nah, untuk yang paling tinggi itu di urutan pertama, lengkap dengan tombol untuk membaca artikel aslinya. Nah, di sini jadi langsung tertuju ke situs artikelnya. Untuk mencapai hasil tersebut, mari kita bedah script aplikasinya. Kita akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, data awal ada di app.jsx. Nah, jadi untuk API-nya saya simpan di sini. Namun inti pemrosesannya ada di tf-idf.js. Nah, di sini ada beberapa bagian utama. Yang pertama, tahap processing. Nah, di sini saya sudah beri komen. Nah, untuk tahap processing ini berfungsi sebagai teks mentah. Nah, di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama, fungsi processing, berfungsi membersihkan teks mentah. Di sini saya menerapkan fungsi cache folding. Di sini untuk mengubah huruf
kecil semua, dan kemudian menghapus tanda baca, tokenizing untuk memecah kalimat jadi kata, dan stop word removal untuk membuang kata sambung bahasa Inggris. Dan kemudian bagian yang kedua membangun indeks. Nah, di sini kita buat fungsi build TF-IDF. Nah, ini adalah pabrik penghitungannya. Fungsi dinamis ini menghitung nilai TF, mencari nilai dokumen frekuensi, lalu menghitung rumus logaritma IDF untuk seluruh dokumen dari API, hingga menjadikannya sebuah vector space atau ruang vektor. Nah, untuk yang ketiga kita ada fungsi quotient similarity dan search article. Nah, di sini ranking terjadi. Sistem menghitung dot, produk, dan panjang vektor untuk mencari sudut kemiripan antara teks user dan isi dokumen. Artikel dengan skor kemiripan lebih dari 0 akan difilter dan ditampilkan ke layar. Sebagai penutup, aplikasi yang kami buat ini memiliki kelebihan yaitu datanya sangat dinamis dan real time, berskala internasional karena terhubung dengan API. Nah, untuk API-nya kita ambil dari API atau situs artikel internasional yaitu dev.to, serta aplikasi ini dibangun menggunakan antarmuka web yang modern karena kami menggunakan React.js. Namun untuk kekurangannya akan disampaikan teman saya. Namun untuk aplikasi yang kita buat terdapat kekurangannya juga, ada pada beban memori karena seluruh kalkulasi matriks TF-IDF dan quotient similarity ini diproses murni di sisi klien atau browser pengguna. Maka jika API menarik terlalu banyak dokumen, misalnya ribuan, kinerja browser menjadi lambat. Untuk penutup, demikian penjelasan teori dan demonstrasi aplikasi dan bedah kode untuk UAS sistem temu kembali dari kami. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.